to come here to Medan to share with you the Johannesburg story. Jadi Ibu Rehana hari ini berterima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak sekalian karena berkenan hadir sehingga Ibu Rehana hari ini bisa bercerita tentang apa yang akan terjadi di Johannesburg. Firstly, I just want to congratulate the representatives of the operators because it takes a lot of courage to come to a workshop about something that can impact your business, that you haven't initiated and started, that you don't know how you're going to fit into this, but you've come here with a willingness and openness to learn, and that's a good start. Jadi Ibu Rehana sebelumnya juga mengapresiasi Bapak sudah berkenan hadir ke sini karena Ibu Rehana pikir tidak banyak orang yang mau gitu datang ke diskusi semacam ini, apalagi ini akan mempengaruhi ke bisnis Bapak. Karena kan kita masih membicarakan barang baru yang belum tahu ini kita akan seperti apa, tapi Bapak-bapak sudah mau mulai satu langkah yang bagus untuk sesuatu hal yang baru. So maybe just to ask if anyone has ever visited Johannesburg, has anyone ever been to South Africa? Ada yang sudah pernah ke Johannesburg, ke Afrika Selatan? Belum, not yet. So I'm hoping that at some point you didn't come for the World Cup, but maybe there'll be another chance to visit us in Johannesburg. Jadi mungkin lain kali Bu Rehana berharap mungkin nggak usah nonton World Cup kan besok di South Africa ya, tapi mungkin di kesempatan lain juga bisa ke Johannesburg. So I have this difficult task of trying to summarize and condense a journey that went for almost 3-4 years into half an hour. Jadi Bu Rehana akan coba cerita untuk cerita yang padat, yang singkat, tapi akan mengenal bapak-bapak ini karena ceritanya sebenarnya ini berlangsung selama 3-5 tahun, tapi akan coba diceritakan dalam 30 menit ke depan. So there are some slides, and the slides are really meant to support the story I'm going to tell. Jadi sebenarnya di depan itu ada slide untuk mendukung cerita, tapi karena yang tadi pengennya cerita, bisa kesini nanti beberapa kali lihat gambar di belakang. So if you come to Johannesburg, it's a city of contrasts. One of our biggest challenges is that there are areas of Johannesburg that look first world and very developed, and then there's very deep poverty and inequality in our city, and 2/3 of Johannesburg households don't have access to a private car, and yet we have massive congestion in our city. Jadi menariknya dari kota Johannesburg ini, kalau Bapak dan main ke Afrika Selatan, kota Johannesburg ini kota yang paling menonjol di Afrika Selatan. Di situ tuh sudah berkembang baik, berkembang pesat, tapi 2/3 dari kakaknya, gitu ya, tidak memiliki akses ke transportasi pribadi, kendaraan pribadi seperti mobil. Tapi mereka sudah punya masalah kemacetan. And we come from a city where deliberately the government had a policy since 1948 till 1994 of apartheid, which was really to separate people on the basis of race. And so the city was built deliberately to separate people and keep them apart, and people lived really far away from where the work opportunities generally are, and most people need to actually access public transport to get from where they live to where they work because it's often very far. Jadi kendala yang pertama itu justru hadir karena kota Johannesburg ini punya kebijakan dari pemerintah kotanya yang mengkotak-kotakkan orang. Jadi orang yang kalau pendapatannya rendah nggak boleh tinggal di dalam kota, tinggalnya tuh jauh dari kota. Dan kalau mereka mau mendapatkan kesempatan kerjanya cuma ada di city centernya, di pusat kotanya. Kalau mau ke pusat kota, mereka harus naik kendaraan pribadi karena nggak ada akses untuk kendaraan pribadi tadi. So this next slide is really one that shows, so the areas that are green on the slide are areas that financially and economically people are okay, all right? But the areas that are red, and you can see those are like very deep south, so areas like Soweto and further south of Johannesburg, where people are very, very poor. So this map is a map of
what's called the Multiple Poverty Deprivation Index of Johannesburg, where people are not only poor in terms of money, they're also poor in terms of how much time they spend on transport. Their areas are also poor because they don't have good facilities. Jadi kalau misalnya Bapak lihat gambar peta ya di print atau yang di slide ini, yang warnanya hijau itu adalah orang-orang yang tinggal di pusat kota Johannesburg yang punya akses dalam keadaan ekonomi yang baik. Tapi yang semakin ke selatan, kalau lihat semakin merah, itu tuh orang-orang yang miskin. Dalam artian miskin bukan hanya secara uang, ekonomi, tapi juga terhadap akses. Jadi di tempat mereka tinggal itu tidak ada fasilitas yang memadai. Dan ini indeks ini menggambarkan, atau warna ini juga menggambarkan kemiskinan itu. Jadi bukan hanya kemiskinan ekonomi, tapi juga secara akses dan fasilitas. So we really had a range of reasons that were not just transport related, that were the reasons why we wanted to improve our transport system in Johannesburg. The air quality was getting bad, the inequality, the time people were spending traveling, the impact on the economy because congestion was so bad. And importantly, we had a mayor who was saying when we were hosting the World Cup, how do we use the pressure of hosting the World Cup to leave decisive legacy for our own citizens, and transport is an important way to improve the lives of our citizens. But also, there are, Angi showed you all these BRT systems. Rehana is fine, I'll manage, it's okay. So there are all these systems around the world, and our mayor was go and look and go and learn, but adapt what you learn in other places for our own city. And we are not going to leave our minibus taxi operators behind as we improve our transport system. So how do we work with leaders in the minibus taxi sector to improve our transport system? Jadi yang menarik dari Johannesburg itu gini, kan di sana itu, di pusat kota yang hijau tadi itu, orangnya tuh kayanya luar biasa. Dalam artian mampu membeli apa saja fasilitas ada di sana. Di sana sehingga ada semacam tidak keadilan sosial. Dan pemerintah kotanya saat ini, kebetulan wali kotanya itu karena mau menjadi tuan rumah untuk World Cup, dia mengambil kesempatan itu sehingga mendorong semua pembangunan itu ke arah angkutan umum massal, karena mereka nggak ingin bahwa Johannesburg itu cuma kelihatan bagus di pusat kotanya, tapi yang di pinggiran-pinggirannya itu kok jelek, kok kumuh dan sebagainya. Nah, kesempatan ini digunakan oleh pemerintah kota untuk yuk kita bangun angkutan umum massal. Tapi yang menjadi catatan wali kota saat itu ketika ada instruksi itu adalah, ini kan terjadi di 3 tahun dan 5 tahun ke belakang, mereka tidak mau meninggalkan operator dari minibus, karena yang ada di Johannesburg sebelum ada BRT itu adalah minibus, dan mereka nggak kepingin nanti supirnya, termasuk supirnya itu untuk tidak mendapatkan kesempatan juga untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini. So on the picture you can see the equivalent in South Africa. This is called a minibus taxi, but it's the equivalent of an Kotaria, and we got onto one two days ago, and I had the experience of traveling. So maybe just to check, a lot of people in this room work for organizations or own Angotas, but how many actually use it on a daily basis as their mode of transport? Jadi kalau misalnya yang di Johannesburg itu yang mereka punya, yang mereka sebut angkotnya sana itu yang kayak gitu, minibusnya sana tuh seperti itu. Tapi Bu Rehana ingin tahu, Ibu Rehana kan 2 hari yang lalu sempat coba untuk naik angkot karena mau tahu kapasitasnya berapa orang gitu ya muatnya. Beliau malah penasaran, bapak-bapak di sini setiap hari juga menggunakan angkot juga. Does anyone here use it on a regular Ada basis? yang pakai, mungkin hampir setiap hari, ada nggak Pak? Boleh diangkat tangannya Pak, jadi Ibu Rehana bisa lihat gitu. Nggak ada berarti. Karena mobil pribadi. Oh ya, Dulunya kita naik angkot. Kita bisnis. Beda, kita bisnis. Ya. So I
think everywhere in the developing world, business people like yourselves from many years ago saw a gap that people needed to move and government wasn't providing the transport system for people to move. So in South Africa, how the minibus taxi industry started is if you had a car and you were going from the township to the city, you offered other people a lift and they paid you. And then initially people used their private cars to take other people. And then they said, but people are willing to pay, so they made the vehicles bigger. So these were innovative people who saw a problem and found a solution to people's lack of mobility. Jadi kalau yang terjadi di Johannesburg itu, kenapa kemudian ada pengusaha itu karena dimulai dari dia sendiri yang punya mobil, satu mobil, dia berangkat dari luar kota atau pusat kota, kemudian dia ajak tetangganya gitu, tetangganya mau bayar ke bapak itu. Nah makin lama kok tetangganya yang lain juga mau ikut, terus dia mengubah mobilnya tadi yang cuma mungkin muat 2 orang 3 orang jadi lebih besar sampai kemudian dia punya 2 mobil 3 mobil dan sebagainya. Nah pengalaman ini bapak ini tadi yang menjadikan dia tahu betul apa yang sebenarnya dia butuh gitu untuk transportasi di Johannesburg. So I know this photo is not very clear, and unfortunately 2 of the people in the front of the photograph, the older gentleman that you see there, Mr. Mabaso and Mkulu as we used to call him, have now passed away since the project was actually launched. Jadi ada foto di sini menggambarkan 3 orang yang cukup penting. Nah 2 orang yang di paling depan ini sebenarnya punya peranan penting dalam perwujudan transportasi di Johannesburg yang sekarang. Dan yang salah satunya kemudian sudah meninggal justru ketika program ini diluncurkan. These 3 people, Mr. Matswane is the gentleman with the striped tie. These are 3 leaders of the minibus taxi industry who put their own lives at risk to work with us in government for a project that would improve transport for the people of Johannesburg. Jadi beliau ini 3 orang ini bukan orang pemerintahan, jadi dianggap tokoh transportasinya Johannesburg, tapi beliau ini latar belakangnya justru yang punya minibuses tadi, angkotnya tadi, dan beliau bertiga ini yang menginisiasi adanya BRT ini, dan beliau yang mempertaruhkan hidup lah bahasanya bahwa yuk kita bareng bikin BRT itu bertiga ini, dalam artian mereka berani untuk mulai dan mempertaruhkan usahanya waktu itu. To be a leader in a project like this is not easy. Jadi untuk berubah atau menjadi pemimpin di sini memang tidak mudah. Because on the one hand, government is saying we want to improve transport for people. Jadi pemerintah di satu sisi bilang terus kita mau improve nih, mau memperbaiki angkutan umum untuk masyarakatnya. You have members that you represent who are interested in what this will mean for their business. Tapi bapak-bapak di sini dan juga bapak bertiga itu juga punya kendala yang sama, selalu memikirkan anggotanya, berpikir tentang kehidupan anggota keluarganya ketika mau ada rencana ini. You have to come to many workshops like this to understand, but to make your own members understand means that you always have to be one step ahead, and that means you have to learn very fast. Jadi sama halnya seperti yang 3 bapak ini lakukan apa? Yang pertama, beliau ikut ke banyak sekali workshop untuk mengenali sistem BRT itu apa, supaya mereka bisa menjelaskan kembali ke anggota-anggotanya. Ketika itu dijelaskan kembali, artinya beliau harus punya pandangan terhadap BRT itu satu level di atas anggotanya, karena supaya tidak lebih dulu anggotanya yang tahu ketimbang bapak-bapak ini. When I became the political head of transport in the city, I invited these people to a meeting to introduce myself. Jadi ketika akan ada inisiatif BRT di Johannesburg, ketika Ibu Rehana ini juga bekerja di bagian pemerintah, beliau selalu mengundang ketiga orang ini untuk membahas tentang apa saja dan itu dilakukan terus menerus. They were very angry and they refused to come. The young gentleman in the center refused to come to the first meeting I called because at the time they were belonging to rival organizations that were actually fighting each other. Jadi yang menarik dari 3 orang ini, awalnya di pertemuan yang pertama yang di tengah itu nggak pernah mau datang karena mereka ada satu konflik
Jadi satu perusahaan konflik dengan perusahaan yang lainnya. Nah, Bapak yang tengah itu kebetulan di meeting pertama nggak mau datang. So different operators won't even sit in the same room. In fact, they literally have guns and kill each other. Jadi sama seperti yang terjadi di sana juga, banyak sekali operator yang bahkan ibarat kata bahasa Rehana tuh sampai tega bunuh-bunuhan karena masalah operator gitu, masalah rute dan sebagainya. But gradually, they came, when they came, they met me separately and they raised the same problem in the meeting with me. The city had its own bus company, it's called Metro Bus. And I became the member of the Mayoral Committee, the Minister of Transport in Johannesburg in 2006. But in 2005, the city had introduced the city's bus service into Soweto, one of the big township areas. Jadi yang menarik juga, mirip-mirip dengan Medan ya Pak. Di sana itu ketika Ibu Rehana masih jadi penasehat, dia bertemu terus-menerus dengan Bapak ini. Dalam artian pertama mungkin di pertemuan yang pertama salah satunya tidak datang. Kemudian bertemu setiap pekan dalam artian pemerintah, tapi secara personal Ibu Rehana sendiri yang ketemu ketiga pemimpin operator ini tadi. Terus-menerus sampai akhirnya mau bertemu berdua, bertemu bertiga, sampai semuanya mau. Dan proses ini itu terjadi, bahkan pemerintah sempat keluarin dulu di tahun 2005 itu bus sendiri, Metro Bus, tidak mengikut sertakan si operator ini, sama seperti yang mungkin di Medan ini Transport keluar dulu tidak melibatkan operator. And these three gentlemen were saying to me that the city has brought these buses, they're taking food of our children off the tables, get your buses out of Soweto or else. Dan di tahun 2006 akhirnya Bapak bertiga ini, karena beliau yang punya operator ya bertiga ini, datang ke Rehana, ke pemerintah bilang, kok enak aja nih pemerintah punya bus nyingkirin hak anakku gitu, anak dan keluargaku dari bisnis ini gitu. Dan harusnya bus ini keluar dari kota. Saat itu terjadi seperti itu di tahun 2006. At that time, we had a presentation about what bus rapid transit is, and importantly about how in bus rapid transit you can include informal operators in the new system, in an improved system. Jadi saat itu juga sebenarnya sedang dilakukan proses ini, pengenalan BRT itu apa, dalam artian ketika itu menjadi bagian dari rencana pemerintah, apa nih bagian apa yang didiskusikan tuh pembagian peran, dalam artian operator bakal dapat apa nih kalau kayak gini udah terjadi. So in September 2006 and then again in September 2007, we took leaders of the minibus taxi industry to South America. Initially, it was just 2 leaders from the minibus taxi industry with city officials. We were going to look at the bus rapid transit system in Bogota. And then later, they said, no, we have to take all of the chairpersons of the potentially affected associations. So the mayor had to lead a second tour in 2007. Jadi di tahun September 2006 dan yang kedua kali di September 2007 ada semacam studi banding yang dilakukan. Karena yang Metro Bus tadi yang dipunyai oleh Johannesburg sebelum operator gabung itu tidak berjalan dengan baik karena tidak tadi keluarganya operator jadi terganggu segala macam secara bisnis. Akhirnya di 2006 dan 2007 tadi ada kunjungan studi banding ke Bogota. Nah di Bogota itu sepulangnya dari Bogota hasilnya adalah tidak, kita harus benahin bareng-bareng nih. Kalau mau jadi nih harus ngelibatin bareng-bareng. Kalau enggak kita nggak akan punya sistem ini. Dan akhirnya dorong ke wali kotanya balik. Jadi habis pertemuan yang kedua, wali kotanya yang di Puspa, Bapak harus lihat yang di Bogota nih. When we were coming to workshops, when we were going on study tours, that didn't mean that they agreed to the system. It meant that they agreed to engage government until they understood the system and could make a decision that was in the interest of their businesses and their members. Jadi harapannya sama seperti yang di sana. Kita tidak ingin baru satu kali workshop ada persetujuan, tapi banyak sekali pertemuan yang perlu dilakukan sampai kita tahu kesempatan apa yang bisa didapatkan masing-masing. Pemerintah mau jalanin yang apa, operator apa. Sampai nasibnya waktu itu di Bapak bertiga ini bisa menjamin nasib
supirnya itu apa, udah dapat perjanjian itu di pertemuan yang kesekian, bukan di yang pertama waktu itu. You know how government can give you very thick documents with lots and lots of technical information? When they got those documents, they said, we operate minibus taxis, we don't understand these documents that you are giving us. Jadi yang pertama-tama itu pemerintah tuh kasih dokumen tebal gitu, nih Pak, baca gitu. Tapi karena operator itu, loh saya yang manage, saya yang manajemenin ini kan jalanin operator, saya nggak mau baca-baca dokumen itu gitu. Karena susah gitu, bahasanya teknis, rigid gitu. Itu terjadi di sana. They said we want a technical advisor, an expert who can look at these documents on our behalf and allow us, because up until then, if government put any scheme on the table, they go to the streets and they say we don't want it, and government does it anyway. So they said we want a technical expert that allows us, if government does a document that thick, we're going to do a document that thick. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah apa? Dokumen tadi ditolak, setiap ada pertemuan pemerintah punya skema, nih Pak nanti bisnisnya ini, ditolak terus karena memang masih bahasanya pemerintah. Akhirnya operator minta apa? Pak, saya butuh pendamping yang bisa ngasih masukan ke kami, teknis itu yang kami butuhkan. Jadi kalau ibarat kata pemerintah punya nih dokumen ini, kita punya lagi Pak gitu, tapi bahasanya sudah bahasa operator. It took these people with a group of other people 4 years before they owned the bus company, the first BRT bus company in South Africa and in Africa. And they went through great difficulty, including threats, assassination attempts, but they stuck with us in government. They worked together with us very well. Dan proses ini tidak berjalan sebentar, ini berjalan 4 tahun. Yang di Johannesburg ini terjadi 4 tahun. Yang kuncinya adalah pertemuan terus menerus. Bukan berarti kalau Bapak ketemu Bu Rehana gitu ya, dalam ini nggak ada ancaman. Setiap hari, setiap pekan tuh semacam ada ancaman. Bahkan ibarat kata nanti di rumah ada apa gitu, itu terjadi di sana. Tapi yang jadi kenapa Johannesburg kemudian punya sistem BRT itu karena bapak-bapak ini komit dalam oke, kita jalan asalkan bahasa tadi, kebutuhan operator tadi bisa ditranslate menjadi bahasa teknis, diterima oleh pemerintah. So I want to talk a little bit very quickly about some other difficulties that you have when you start a system in a city where no one knows what the system is going to look like. Jadi memang kesulitan yang paling pertama itu adalah membahasakan sebenarnya sistem BRT itu apa dalam bahasa keseharian kita. Itu juga terjadi di Johannesburg. So I saw yesterday that in Medan they started a online survey about BRT and LRT that people must answer on their computer or their phone. Jadi kemarin Ibu Rehana sempat lihat ada survei online ya tentang BRT dan LRT. But people don't know what is a BRT and they don't know what is an LRT. Dan menurut Bu Rehana lucu karena orang aja belum tahu gitu BRT itu apa, LRT itu apa. So government has to put a lot of effort. So in these pictures what you see is we actually, long before we had a system, we had to build a model that we could take into communities, into shopping centers, into libraries, into community centers. Then you have to sit with people and explain to them that the one picture there is the model that we built, and the other one is like staff in shopping malls with pictures of BRT in the public, explaining to people this is what we want to do, this is how we want to improve transport. So you need a lot of time and a lot of resources to take the communities along in the kind of improvement you want to make. Jadi di Johannesburg itu nggak ada survei online macam itu. Yang ada di sana itu buat maket, kelihatan bentuknya kayak apa, haltenya seperti apa, bis yang diinginkan seperti apa, dibawa ke mall, dibawa ke pusat pendidikan, ke taman-taman yang ada orang. Kenapa? Supaya ketika jadi orang ini tuh sudah tahu, oh barangnya seperti ini, ada ikatan manusianya di situ, hubungannya. Kita bercerita, bukan cuma buka handphone, isi-isi yang kita nggak paham bahasanya. Nah yang di Johannesburg itu terjadi karena kegiatan ini terus-menerus dilakukan. Dari sisi pemerintahnya tuh dorong ke sana.
kita mau tunjukin ini barangnya dan orang juga jadi paham. Jadi memudahkan operator itu ketika nanti berpindah ke sini, orang itu udah tahu juga. We were very optimistic. We thought we were going to build 110 kilometers in 3 years. Jadi sangat optimis waktu itu, mereka punya ambisi kita mau punya 110 km rute rute BRT di Johannesburg selama 3 tahun. In the end, council approved in November 2006, and in August 2009 we had only built 25.5 kilometers of trunk route. Jadi ketika ide atau ambisi itu muncul di tahun 2006, di tahun 2009 itu ternyata baru 25,5 km. Tadi kan mau 110 ya Pak, baru jadi 25,5. Because we had spent a lot of time and energy working with the minibus taxi industry to understand the project. Jadi yang dilakukan pemerintah itu bukan hanya membangun. Kenapa dari 110 baru jadi 25 dalam 3 tahun? Itu karena terus-menerus effortnya bekerja tadi, membahasakan keinginan operator tadi itu apa. Not everyone in the minibus taxi sector, even though the leaders that were working with us, not everyone agreed to the project. Dan yang terjadi dalam 3 tahun itu, meskipun pemimpinnya yang bertiga tadi setuju untuk bekerja terus-menerus, ada beberapa anggota tuh yang masih protes, nggak setuju nih kayak mau berpindah. So that little girl that you see in the picture, the baby, her father was shot on one of the buses and he was killed. Di Johannesburg itu salah satu kejadian yang cukup heboh adalah bapak dari anak kecil ini kebetulan ditembak di minibus, di angkotnya beliau ketika lagi bekerja. Drivers who chose to come and join the system, some of them had their houses petrol bombed because they were seen as betraying the industry. Kejadiannya karena bapak ini ketika berpindah, meskipun dengan angkot yang sudah diperbaiki waktu itu, kondisinya sudah lebih baik secara ekonomi dan ada supir yang iri bahasanya, dan jadi ada ancaman buat keluarganya. Jadi si bapak ini betul. Jadi semacam kok ini udah lebih bagus hidupnya, tapi karena tadi saya tidak setuju, jadi saya tembak si sopir ini. Itu yang terjadi. At my own home, my VIP protector was shot. He took 3 bullets at 2 o'clock in the morning, and how I'm here to tell the story, I'm not sure. It's God's grace. Kejadiannya itu bukan hanya terjadi untuk operator, tapi Bu Rehana waktu itu juga bahkan setiap jam 2 pagi itu ada penjagaan security dan ada beberapa security-nya beliau yang sudah tertembak 3 kali. Change is not easy. Perubahan itu memang tidak mudah. This photograph, the gentleman in the red tie, that's his anggota that he's standing next to. And this is the day that the vehicle was actually scrapped and crushed. This is the vehicle that sent his children to school. This is the vehicle that put food on his family's table. And what you see there in the other picture is the government officials there with the crushed, scrapped minibus taxi. Jadi kejadian ini, foto ini justru ketika adanya kendaraan yang waktu itu disepakati untuk dihancurkan. Jadi kendaraan yang lama dihancurkan, padahal meskipun ada sentimental sendiri karena kendaraan ini dulu mengantarkan anak saya sekolah, bisa memberikan makan kepada keluarga saya. Even though we all wanted change, but seeing that vehicle that day being crushed was a very difficult moment. Dan ini masa-masa yang sangat sulit dalam artian ketika mau berpindah dan kendaraannya dihancurkan karena memori tadi sentimental itu sangat berat. Because 585 vehicles like that was scrapped. Dan lebih dari 500 kendaraan itu yang dihancurkan saat itu. They had to make way for 134 buses. Dan membuat ratusan jalan bagi ratusan kendaraan baru yang akan hadir di situ. But people had to get used to having that vehicle parked in your backyard and cash in your pocket every day from the fares, to being an owner-operator, to going into a company and what it means like to have corporate governance. Dan bahkan orang-orang driver tadi yang ibarat kata setiap hari lihat mobilnya diparkir di rumah, kita punya uang cash untuk setoran dan sebagainya, itu belajar untuk mengerti, oh saya harus bekerja di kantor dan sebagainya. So despite the difficult road we had walked, that's our executive mayor in August 2009, who was actually in Ramadan, opening
the system in Johannesburg on the 30th of August 2009. And at the bottom is the celebration of 1 year of the system, our Minister of Transport and our Premier of our province. So all three spheres of government have to work together. You can't have a city government that doesn't work with the governor, that doesn't work with the Minister of Transport. It does require all three spheres of government to work together to make big projects like this happen. Dan yang terjadi di sana dan harapannya yang akan terjadi di sini dalam artian tidak bisa pemerintah kota itu bekerja sendirian. Di sana bukan hanya pemerintah kotanya, pemerintah kota karena dorongan dari operator masyarakatnya, pemerintah kota ke provinsi, dari provinsi ke nasional, ke Kementerian Perhubungan. Di sana sampai di bulan Agustus Ramadan tahun 2009 itu bisa launching sistemnya, diperkenalkan dan ada beberapa selebrasi foto-foto. Artinya ketika kota itu dibuka, sistem artinya tidak hanya kotanya yang tahu, tapi diakui oleh provinsi bahkan nasional. So what are some of the things I can only share from our Joburg experience what we learned? Jadi inilah beberapa hal pembelajaran yang bisa kita pelajari dari Johannesburg. So some of the learnings is that if you want to do a project like this, you need political will. You need politicians and civil servants who actually want to do the project. Jadi yang pertama itu masalah keinginan politik yang kuat. Jadi secara politis ini harus punya kekuatan. Yang kedua, betul, pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus mau mendengar, saling percaya. When we met some of you this week, we had a lot of discussions about the low trust environment, both maybe between different operators, between operators and government. And trust and cooperation are very important if you're going to do a project like this. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya yang Ibu Rehana ikuti di sini ada isu masalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang seharusnya dibangun. Bukan menggunakan perantara, tapi harus bisa benar-benar ngomong. Karena itu yang terjadi di Johannesburg. Operator tuh berani keluar ngomong langsung, Pak saya nggak setuju kalau ini punya Bapak seperti ini. Dan itu harus saling percaya, jujur. Itu yang paling penting. The ability to work as a team, even though you don't always agree and sometimes you have different views, but to work as a team and look at this project as a team is very important. Dan bekerja sebagai tim itu sangat penting. Tim itu bukan berarti harus setuju. Tim itu boleh tidak setuju, tapi diungkapkan, cari solusi bersama. Tapi nanti kerjanya bersama-sama. What is the big vision? What is the big picture? Because if you only look at we have to give Angotas in, we need buses, that doesn't mean anything. But when you think about how will we improve the life of somebody in a wheelchair, or how will we improve the life of a pregnant woman who can now travel with dignity, then it's something bigger that you're doing. Jadi mungkin yang perlu kita juga bisa belajar dari situ adalah masalah apa yang ingin kita lihat di masa depan. Bukan lagi sebatas bus dan anggota saya, tapi bisa jadi anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya. Misalnya yang menggunakan kursi roda, ada tidak? Bisa nggak kita menyediakan layanan juga untuk pengguna kursi roda, ibu-ibu hamil? Karena itu juga masalah ke masyarakat. Artinya ketika memperluas usaha, kita melihat gambaran yang lebih besar lagi, kesempatan yang lebih besar lagi. Once you start, you can't give up. Dan kalau Bapak sudah mulai, artinya itu butuh usaha dan tidak boleh menyerah. When you take the first step, you have to keep going even though the road gets really difficult. Dan itu yang terjadi kalau misalnya sudah ambil langkah pertama, nggak boleh mundur. Meskipun susah. This project is not a project about infrastructure. Dan ini masalah proyek ini bukan cuma infrastruktur. You will learn a lot about human nature. Dan ini adalah masalah kemanusiaan. You will also learn about yourself, things that you didn't know. Bahkan belajar tentang diri kita sendiri yang mungkin kita belum tahu. You will have to find creative solutions to difficult problems. Dan kita mencoba bersama-sama mencari solusi yang kreatif. So you saw that picture of the scrapping. There were some vehicles that
didn't qualify for scrapping in terms of the government policy. So we had to find creative solutions to say, what do we do with these vehicles? Eventually we donated them to organizations that needed transport, like maybe childcare facilities, but we had to find creative solutions when policy didn't have an answer. Jadi yang terjadi di Johannesburg adalah ketika ada tadi untuk mobil-mobil yang dihancurkan, ternyata ada beberapa mobil yang tidak bisa dihancurkan, dalam artian mungkin ada persyaratan tahun, dia lolos dari persyaratan itu. Nah, tapi solusinya adalah tidak menggunakan itu sebagai bagian dari sistem, tapi digunakan untuk kebutuhan, misalnya menjadi layanan orang sakit. Itu yang terjadi di sana. Those who have the skills to do this, taking the skills of those who know how to do these systems with your own operational expertise, because you also have skills. Doesn't mean that Yoga and Ria and Rani and Angi, they have qualifications on paper that they have skills and you don't. You also have skills because you operate a business every day. And so you need to be able to talk to each other how their skills and your skills come together to improve life for people in Medan. Jadi jangan merasa kecil. Transfer keahlian. Jadi misalnya Pak Yoga, Ibu Ria, Kak Gani, saya ke sini, bukan berarti kami yang punya keahlian. Bapak justru yang punya keahlian untuk masalah menjalankan bisnis. Bapak-bapak yang menjalankan bisnis setiap hari. Sementara kami tahu teknis artinya. Yang harus terjadi adalah kita sama-sama bercerita. Keahlian apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa juga kita bagi. Karena dengan berbagi keahlian kita ini, kita justru semakin menonjol. Tidak ada kerugian, tidak ada kurangnya. And finally, you have to be willing to learn and share knowledge, and sometimes you have to hear things that feel uncomfortable. Dan pada akhirnya, bapak-bapak harus mau untuk terus memperkaya diri. Artinya, pelatihan yang terus-menerus mau membuka diri. Berbagi, menerima, agar supaya kita bisa sama-sama memperkaya. So, our technical advisor to the minibus taxi industry one day said to them, you say you are leaders, where are you leading your members to? Jadi pernah Bu Rehana saat itu, pertanyaan yang dilontarkan pertama kali ke pemimpin operator yang bertiga itu tadi adalah, Bapak mau memimpin perusahaan ini ke arah mana? You say you are business people and you're happy to take the money, but how much of that money have you put back into improving your business? Jadi pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya Bapak pengusaha, berapa banyak uang yang dari yang Bapak dapatkan yang mau Bapak investasikan lagi untuk mengembangkan usahanya? And those are difficult things to hear when your business has stayed the same. Maybe you've changed the vehicle, but your business model has stayed the same for the last 30, 40, 50 years. Jadi mungkin waktu itu pertanyaan yang jadi masalah dan masih takutnya jadi momok bagi kita, ya kalau kita sudah investasi, tapi bisakah itu menghasilkan hasil yang lebih dalam kurun waktu katakanlah berapa tahun ke depan, bahkan apakah bisa 30, 40, 5 tahun lagi itu menghasilkan keuntungan. So change is scary. Jadi perubahan itu agak menakutkan. But there are people who've done it before you. Tapi sudah ada orang yang pernah melakukan perubahan itu. And I don't know whether Medan will do a BRT or whether you need a BRT. But I think the question is, do you need improvement to your existing public transport system? And only you can answer that. Dan Bu Rehana nggak bisa bilang apakah memang BRT jawabannya. Apakah memang butuh hanya sebatas improvement, pengembangan, perbaikan dari yang sudah ada. Itu tidak bisa dijawab kalau hanya melalui satu kali pertemuan dan oleh kami. Tapi bapak-bapak yang harusnya mulai visi kita mau kemana. And what that improvement looks like is up to you as operators to work with government to say, this is what we think is workable for our city. This is the kind of money we have in our city or the money we don't have. These are the skills and expertise we have. So how do we actually do something that's relevant? We don't want to be Guangzhou and we don't want to be Transjakarta and we don't want to be Joburg. We want to be Medan and we want a Medan solution for our city, but we want to be part of shaping that solution. Jadi yang harapannya apa adalah mulai dari bapak-bapak. Dalam artian bapak secara individu punya pendapat, punya visi.
kembali ke teman-teman sesama pengusaha, operator, diskusi, lalu melalui bersama-sama ke pemerintah, push harus seperti apa, modelnya seperti apa untuk transportasi dan usaha Bapak, dan jalan untuk ke sana mungkin tidak perlu seperti Guangzhou, tidak perlu seperti Jakarta, tapi yang Medan banget, yang ini loh Medan itu seperti apa, itu harus dirumuskan bersama, dan itu yang harus dipush ke sana. So I thank you for not chasing me away before you even listened to me. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, bahkan juga mau meluangkan waktu meskipun tadinya belum tahu siapa ini Bu Rehana. Because in Johannesburg people were saying, just take that BRT back to Bogota, we don't want to know. Jadi yang terjadi di Johannesburg pertama kali saat itu, nggak ada yang mau datang, Pak, pulang Bu pulang aja Bu sana, itu cuma ada di Bogota, jangan bawa-bawa ke Johannesburg gitu. But you have listened and I'm happy to answer at the right time if there are questions that people have. Jadi Bu Rehana berterima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir dan mendengarkan. Harapannya memang ini waktu kami juga untuk mendengarkan. Jadi kalau Bapak ada pertanyaan atau silakan ada mau cerita, silakan. Nanti saya bantu translate-kan Pak, jadi tenang aja. Ada yang mau bertanya? Boleh loh Pak. Silakan dong Pak. Tanya Bapak. Pertama, kita memang paham betul situasi kondisi tadi. Pertanyaan di benak pengusaha adalah butuh harapan masa depan angkutan kota. Yang kedua, komitmen pemerintah tentang kelangsungan harapan ke depan masa depan angkutan kota. Itu yang sebenarnya yang dilakukan mereka. Itulah ada dua pertanyaan. Terus apa harapan? Karena nggak mungkin prasarana itu bisa kita lakukan kalau berbicara BRT dengan infrastruktur yang sekarang. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau kita input tadi keinginan kita apa, ya mungkin itu bisa kita diskusikan kembali tentang mikrobus. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan. So he asking about the things that expect. So as a businessman, they have an expectations about what the work or the business should be. But how to push the government, because they only know that no, we have only this infrastructure. Then how to build or even like expand the infrastructure that they have now. But then also he worries about the commitment from the government, how much the government should give and how much the operator should like receive from the government. So, I mean, I think it's a very important question, and that's where, you know, having the technical experts who can guide you to say, is this deal that government is putting, because of course it's, I mean, I don't know if we've talked about the fact that one of the things about a BRT system is the operator is paid a fare per kilometer, fee per kilometer, not necessarily for the number of passengers that they carry, right? Will that fee per kilometer be good for your business in comparison to what you're earning now? And that's something you actually need the technical experts to work with you and say, if that was the amount, does it work? So, you know, like I said, I can't say, in our instance we had the World Cup, and the mayor was saying improve transport for the World Cup, and we had a National Department of Transport that was saying, here's the money for the infrastructure, and the contract is a 12-year contract for the operators. But the operators, I mean, when we started, maybe let me just say this, have I said too much, you want to translate first? Okay. Jadi yang pertama adalah pendampingan teknis. Jadi bapak-bapak sekalian boleh kemudian minta ke pemerintah pendampingan teknis supaya tadi keinginannya bisa dibahasakan ke bahasa pemerintah, bisa mendorong ke sana. Dan ini masalah kayak tadi Bu Rehana cerita masalah rupiah per kilometer. Apakah sudah dengar itu? Nah, bantuan yang bisa teknis tadi itu termasuk tadi. Apakah kalau misalnya katakan contohnya 5.000 rupiah per kilometer itu masuk akal nggak? Menutup bisnis cost-nya nggak? Nah, itu yang coba bisa dibantu dari technical assistant pendampingan. Kalau misalnya pemerintah takutnya kan cuma satu suara, sekian rupiah per kilometer. Tapi kan itu bukan bahasannya pengusaha yang tahu harusnya bisnisnya itu jalan berapa rupiah. Nah, itu kenapa butuh satu technical assistant. So the advice I can give you is that often you want to get into the detail very quickly, but it's really important that you understand everything.
So for example, in Johannesburg when we started, the minibus taxi operators, their thinking was that the biggest problem was other public transport. They were fighting with bus owners, they were fighting with trains, they were fighting with all other modes of public transport. They didn't see that their biggest problem was the growing use of private cars and that their vehicles were getting caught up in the traffic congestion that everyone else was getting caught up. So it's very like that, making that shift in understanding what the problem was took a long time. Jadi yang kedua adalah didorong untuk pemahaman bapak-bapak selangkah lebih maju, tidak hanya mengerti detail. Dalam artian nanti usaha saya sampai ke orang itu supir katakanlah menerima berapa. Tapi bapak-bapak juga harus punya gambaran yang besar. Kenapa? Supaya nanti ketika pemerintah punya rencana, bapak-bapak tuh tahu gitu. Jangan sampai gambaran yang besar, detail, hanya tahu detail-detail ini menghancurkan yang gambaran besar, yang nanti jatuhnya instruksi pemerintah ke situ. Dan ini memang nantinya ketika pemerintah ngomong, bapak-bapak punya pengetahuan ini, itu yang mendorong ke pemerintah supaya punya, Pak, infrastrukturnya nggak bisa gitu, karena bapak juga punya pengetahuan di situ. Nah itu yang komunikasinya jadi setara, sepadan. Itu pun kata Bu Rehana tidak bisa dalam waktu yang cepat. Seperti yang tadi dicontohkan, itu terus menerus. Asalkan apa, mau ketemu, terus itu dijalani aja. Ada lagi. So you have any suggestion or answers about the commitment the government that give? So I mean, I think by the end of this workshop, it was also about understanding what is the view of the operators so that ITDP can communicate. You had the commissioner, or I'm not sure what the designation is, of transport here. Yesterday we met the mayor before we had the workshop. We told the mayor we were going to do the workshop with you. And I think it's really about saying what is the appetite of the operators also to want to engage government, and then ITDP can start communicating that to say, well, operators are saying that they're not saying, exactly as I said, we're not saying yes to a system yet, but we're willing to start looking at these things, and we also want to give our perspective. So just to give an example, in Joburg, when we gave the scoping study to the industry, we said 4 taxi associations were affected. They looked at it, their technical experts worked on it, they came back, they said no, 10 associations are affected, and in the end they were right, it was 10 associations. Jadi yang perlu dilakukan terkait dengan komitmen pemerintah tadi, pemerintah sudah menunjukkan willingness ke sana, keinginan untuk berkomitmen, tinggal untuk menjaga perasa komitmen itu kan harus dijaga. Kita yang harus terus nempel, menjaga hubungan ibarat katanya. Kita juga bisa melakukan sesuatu, itu yang dari kita. Sementara yang ITDP lakukan juga bisa mengkomunikasikan. Sebenarnya bapak-bapak sebagai pengusaha di mana maunya porsinya seperti apa, itu yang bisa kami juga bantu komunikasikan. Sehingga kalau nanti terjadi, karena ITDP sendiri belum menyetujui rencana dari pemerintah kota terhadap BRT ini, maksudnya secara detailnya nanti seperti apa. Kami juga dalam arahan mau bicara. Nah, ketika kami mau bicara ini, penting bagi kami untuk tahu sebenarnya operator ini maunya gimana dan porsinya seperti apa dari sudut pandang pengusaha. Begitu. Jadi komitmen juga harus ada engagement, bagaimana keterlibatan kita supaya kita juga bisa push terus komitmen pemerintah. Ada mungkin Pak satu lagi pertanyaan gitu sebelum nanti kita makan siang sambil ngobrol lagi. Boleh Pak. Terima kasih waktunya disediakan Bu. Langsung saja Bu mau bertanya. Maksudnya begini Bu, di kami ini kan bus itu kan alergi kan, kalau Kota Medan ini bicara enaknya dia alergi kan. Bisa nggak dalam masa ini kira-kira pemerintah daerah atau pihak dari ITDP di dalam mengadakan pendekatan kepada kami ini, misalnya kan Pak Usaha ini untuk jangan terlalu memaksakan menggunakan bus dalam artian bus gitu. Tapi kita setuju, kita oke dalam koridor yang tadi dengan koridor 1. Kemarin kami sudah memahami lah, kami dengan ketua organ dan bagian juga. Sebenarnya kami sudah memahami yang keinginan kami satu dari permasalahan ketua organ permodalan. Yang kedua, kalau bisa disesuaikan dengan animo yang ada di Medan, masyarakat Medan. Karena buat kami itu bicara bus memang nggak alergi, tapi ternyata kan membidang itu juga nggak berhasil di Medan juga nggak berhasil. Dan bukan merupakan
pemecah solusi pemecah, bukan. Jadi kami sekali lagi menginginkan pada pengusaha kalau bisa kan busnya itu ya tetap kita ada bus kota, nah, tapi kecil mikro dia. Nah itu yang keinginan kita, kalau bisa seperti itu adanya. Jangan ITDP ini dan serta pemerintah mentang-mentang apa karena penerapan tenaga kerja itu bukti kami melalui kecil-kecil ini banyak. Jadi kan tidak ya kami manusiawi lah, harus mencampakkan orang dengan kehadiran DFT ini. Saya kira kami juga sepakat nanti ini menolak di kehadirannya kalau memang harus dipaksakan ya. Tapi ketika Ibu bilang tadi bertahap, ada kemungkinan ada pertemuan. Kami prinsipnya oke tidak lebih, tapi jangan memaksakan keadaannya. Nah, harus bus. Dan buat kami lapangan pekerjaan itu pada saat sekarang ini nggak mungkin Bu, kalau kami harus beralih bus besar langsung ribuan kan. Nah, saya kira itu dulu. Terima kasih. Okay, so I think this workshop is not necessarily the place to agree or disagree. I think I really want to encourage you to allow yourself to go through a process so that when you get to that point of saying, we think we don't want these big buses, you've made an informed decision. You've understood why other people have actually made that change, and you're saying, not for our city, we don't want it here. But I would encourage you, don't rush into making decisions until you've more deeply understood the kinds of concepts that are being presented. Jadi yang Bu Rehana bilang, bagus Bapak sudah bisa mendefinisikan kekhawatirannya apa, masalahnya, dan Bapak sudah terbuka dengan kami. Tapi di sini adalah ini perlu kita komunikasikan. Seperti yang tadi di awal bilang, definisi bus ukurannya berapa atau mikrobus itu ukurannya berapa. Mungkin kalau Bu Rehana bilang tadi itu tidak cocok untuk Kota Medan, itu bukan Medan banget nih kalau dengan bus yang besar. Betul. Nah, nanti solusinya itu yang Bu Rehana bilang, terus menerus Pak dikomunikasikan. Karena siapa tahu misalnya katakanlah, misalnya hari ini kita bilang 12 meter, oh enggak, saya bisa 6 meter. Tapi bisa jadi nanti kesepakatan misalnya 9 meter. Itu berproses untuk ke arah sana. Dan tidak, Ibu Rehana harapannya tidak putus di sini. Karena hari ini itu bukan kami mencari setuju, tidak setuju, ikut, nggak ikut, bukan itu. Tapi mau nggak terlibat gitu. Kita untuk bicara lebih lanjut gitu Pak. Can I add one more thing? I think the other thing is that obviously you are leaders, so you understand this. Is that leaders can't take these decisions on behalf of members without consulting with the members as well. And that process, even if leaders might agree on something, members may say no. So getting those mandates from your members to say you're doing the right thing, or we want you to do this, or we don't want you to do that, that's the difficult task of leaders. So, I have a sense that we have leaders in this room, and yeah, so you can't be rushing. You first have to understand, then you have to make other people understand, and they have to say, this is what we want you to do on our behalf. Jadi Bu Rehana menambahkan Pak, jadi mungkin nanti PR setelah ini, karena bapak-bapak ini adalah pimpinan gitu ya, punya members, punya anggota yang harus diinformasikan. Oleh sebab itu nanti bagaimana mengkomunikasikannya, harapannya Bu Rehana bapak-bapak di situ paham betul, dan apapun yang kita diskusikan ini juga sampai ke mereka. Harapannya supaya sama-sama nanti apa yang Bapak sampaikan juga ke kami ini, atau bahkan misalnya pemerintah gitu ya, itu memang sampai benar-benar. Nanti jangan sampai yang masalah ibarat kata nanti di rumah saya nggak punya makanan, ibarat cuma sepiring nasi, itu kita nggak dengar. Tapi bagaimana Bapak komunikasikan ke anggota, dari anggota ke Bapak, itu nanti sampai ke pemerintah, itu yang utama. Artinya sinkronisasi lah. Betul Pak. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oh iya Pak, silakan. Maaf ya Pak. Thank you. My name is Rehana Moosajee, Organization Driver. Maksud kita seperti ini, kenapa tidak kalau bus itu kalau bersedia memborong semua untuk menjadi Medan ini indah, ada 15.000 mikrolet yang dibeli pemerintah jangan lewat ibu ini. Kami bawa bersedia dari bus, diborong semua jadi indah Medan ini, punya koridor tersendiri, warna-warni tersendiri, atau itu jangka panjang, tapi itulah kebutuhan supir beserta krunya. Terima kasih, thank you.
it's the same response. I would encourage people to first understand, deeply understand, so that the solution is good for you as business owners, is good for your drivers, is good for government, is good for the people. And when you all felt that what you're doing is the right thing, then that's a good time. So don't rush to make these decisions. Jadi sekali lagi yang kata Bu Rehana bilang, semua ini berproses Pak. Misalnya yang tadi memang solusi yang ditawarkan secara bersama-sama, kan kita nggak bisa nge-pushnya tadi ya, balik lagi ke individu. Mungkin satu persatu temuan, tapi kan yang sampai ke pemerintah tuh secara berkelompok maunya apa. Nah supaya solusi itu sampai juga, memang butuh waktu. Katakanlah saya punya 15.000 armada, bisa nanti pemerintah oke, boleh beli gitu ya. Tapi mungkin nggak 15.000-nya, mungkin oke, nanti saya bisanya beli sekian. Tapi itu keputusannya juga harus diomongin bersama. Artinya apa? Semua win-win solution lah, masa kita menang sana menang gitu. Bapak menang, artinya tidak ada merasa dirugikan. Pemerintah juga maunya juga bukan terpaksa, bisa dimanfaatkan untuk apa? Seperti mungkin tadi contohnya mobil dihadirkan, tapi akhirnya dibeli, misalnya didonasikan untuk kebutuhan ngantar orang sakit, ngantar orang sekolah, tapi bukan transportasi umum. Mungkin hal-hal semacam itu. Jadi jangan terburu-buru langsung kita maunya hari ini seperti itu. Proses, kita bisa berproses. And the other difficulty for you is that mayors will come, governors will come and go, ministers will come and go, and you stay. And you have to keep dealing with new people, with new ideas, with new. So that's also, creates a lot of difficulty because you're always depending on who the minister is, depending on who the mayor is. You're not always sure. So like building those relationships takes time. And then you need to it's also important that you keep records of who you met, where you met, what you talked about, so that government doesn't just change its mind. Jadi yang penting Pak, masalah yang selanjutnya adalah mendokumentasikan proses. Jadi Bapak tuh ingat hari ini misalnya kan dicatat nih 22 Maret bincang-bincang sama Bu Rehana ITDP. Artinya apa? Karena pemerintah kita tuh berganti-ganti, wali kota ganti, nanti gubernur kita hari ini datang besok ganti, berubah kepentingan, berubah pemikiran, begitu pula secara nasional. Yang penting buat bapak-bapak di sini, ketika sudah terlibat kita bareng-bareng nih, yuk gitu ya, mau ada kita nanti prosesnya hari ini kita sudah bertemu, hasilnya ini, besok lagi ketemu ini lagi. Itu yang di bapak juga rekam. Ibarat kata bapak punya satu catatan rekaman yang semua orang tuh nanti bisa tunjukkan ini loh kita sudah berproses. Jadi proses itu ada nilainya, ada nanti kesepakatan apa yang sudah dicapai, apa yang belum, apa yang perlu diobrolin. Itu yang sekiranya perlu bapak punya. Bu, satu lagi Bu. Iya Pak, boleh Pak. Oh iya udah. Artinya begini Bu, kami meminta kepada ITDP ini juga agar nanti ke depannya, kan ini kan pertemuan, artinya kami bukan alergi gitu dengan bus ini, tapi jangan sampai nanti biasanya Bu kita pemerintah selalu memaksakan kehendaknya, terapkan kebijakan ini. Nah kami pengusaha ini jadi korban selalu Bu. Jadi dalam masalah ini Bu, nanti contoh kebijakan pemerintah harus bus katanya. Nah di sini peran ITDP ini lihat dong kami gitu pengusaha, nanti akan jadi bentrok karena kami selalu senantiasa tidak sesuai dengan pemerintah. Selalu, karena pemerintah selalu memaksakan kehendaknya dengan bus ini. Contoh Mebidang yang beroperasi sekarang Bu, tidak melibatkan kami, antar dinas terkait, instansi terkait. Kami pengusaha ini, operator ini enggak dianggap gitu. Jadi dalam masalah ini maksudnya ITDP itu bisa memfasilitasi supaya ITDP juga melihat gitu kebutuhan kami itu apa, kemauan kami apa, sinkron jadinya. Saya kira itulah. So maybe Yoga's presentation is going to cover some of that and some of the way forward about how ITDP will actually work with the operators here. Ya. Jadi Pak Akram nanti habis ini ada sesinya Pak Yoga sebentar, tapi kita nanti makan siang. Habis ini kita sambil makan siang di sini aja di table. Sambil nanti Pak Yoga akan juga kasih cerita sebenarnya apa perannya ITDP yang kita bisa bantu. Karena kita sudah dengar Bapak. Justru itu Pak, kadang kita sama organisasi sama dengan pemerintah. Masukan untuk pemerintah kan ada NGO. Iya. Jadi kita memang seperti Bu Rehana bilang ya, artian kami bisa mengkomunikasikan. Karena kan makanya kita kita lepas mereka. Jangan dilepasin ya Pak, itu bahaya ya Pak. Jangan dilepasin Pak.
Iya, iya. Juga menyikapi ini. Betul Pak, betul. Kami senang kok Pak kalau misalnya seperti itu. Karena apa? Karena kami kalau ketemu ke ibarat kata misalnya ke dishubnya atau segala macam, kita ngerti kebutuhan. Dari awal saya selalu kritis. Yes, Tapi Pak. kan kebutuhan kami kan. Betul, makanya itu yang kami harapkan dan alhamdulillah memang itu. Pokoknya jangan kalau sudah kita mulai seperti yang Bu Rehana bilang, harapannya kita nggak ada yang mundur. Sekarang